Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ranggal Fatih Rizky dengan NBI 14624000102. Pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan secara detail pengerjaan tugas praktikum dari modul 1 hingga modul 4 yang saya simulasikan menggunakan platform Tinkerpad. Mulai dari tugas pertama yang berfokus pada pemahaman dasar elektronika tanpa menggunakan microcontroller. Pada rangkaian pertama, saya merancang rangkaian menggunakan sumber daya baterai 9 volt yang menghubungkan 3 buah LED secara paralel, di mana masing-masing LED dilengkapi dengan resistor sebagai pembatas arus agar komponen LED tidak terbakar karena tegangan yang terlalu tinggi. Dapat dilihat pada simulasi saat arus mengalir ketika LED menyala secara bersamaan. Di yang kedua ini saya menambahkan komponen mekanis berupa push button. Secara logika, push button ini berfungsi sebagai saklar. Dalam kondisi normal, rangkaian bersifat terbuka atau open circuit sehingga LED mati, namun saat tombol ditekan rangkaian menjadi tertutup atau closed circuit. Arus listrik dapat mengalir dan LED pun menyala. Ini untuk tugas yang kedua. Di sini saya menggunakan 2 buah LED dengan metode penyambungan yang berbeda. LED pertama dihubungkan ke pin 0 dengan konfigurasi active high. Sementara LED kedua di pin 1 menggunakan konfigurasi active low. Masalah ini menarik muncul karena kode program memberikan perintah yang sama high and low secara bersamaan untuk kedua pin. Hasilnya, kedua LED menyala secara bergantian saat program mengirim sinyal high, hanya LED active high yang menyala, dan saat sinyal low hanya LED active low yang menyala. Di sini juga saya mengimplementasikan pembacaan tombol pada pin 2 dengan menggunakan logika if else di dalam kode. Microcontroller akan mengecek status tombol melalui digital read. Jika tombol ditekan atau logika low, maka Arduino akan memberikan perintah digital read sehingga high untuk menyalakan LED pada pin 0. Oke. Lanjut ke tugas yang ketiga ini. Sini saya bereksperimen dengan input analog menggunakan sensor cahaya atau fotoresistor atau LDR. Proses pengambilan data sensor LDR ini saya hubungkan ke pin analog A5. Arduino membaca perubahan resistansi sensor berdasarkan intensitas cahaya di sekitarnya. Sebagai contoh, saat saya menggeser slider pada simulasi, nilai yang muncul di serial monitor akan berubah secara dinamis, mulai dari nilai tinggi 1017 hingga nilai yang lebih rendah seperti 488 atau 344. Data analog dari LDR ini tidak hanya dibaca, tetapi juga digunakan untuk mengontrol kondisi 5 buah LED yang terhubung di pin digital 2 sampai 6. Ini adalah dasar dari sistem otomatisasi lampu jalan atau perangkat pintar berbasis cahaya. Lanjut ke tugas yang keempat.
terakhir TUG ini melibatkan penggunaan aktuator, motor servo, dan sensor jarak ultrasonik. Untuk kendali motor servo, saya menggunakan potensiometer sebagai input analog di pin A0 untuk menentukan posisi servo. Dalam kodenya, saya menggunakan fungsi map untuk mengkonversi nilai rentang analog 0 sampai 1023 menjadi rentang derajat sudut 0 sampai 180 derajat. Dengan begitu, pergerakan servo motor pada pin 7 akan mengikuti putaran potensiometer secara presisi. Dan juga ada percobaan yang kedua, ini saya menggunakan sensor HCSR04 untuk mengukur jarak objek. Jadi program akan menghitung durasi pantulan sinyal suara melalui pin trig dan echo, kemudian mengkonversinya menjadi satuan cm dan inci. Hasil pengukuran ini kemudian ditampilkan secara real time melalui layar LCD 16x2 saat terhubung lewat modul I2C. Secara keseluruhan, rangkaian tugas mandiri ini telah memberikan saya pemahaman dalam mengenai cara kerja sensor, aktuator, serta bagaimana membangun logika pemrograman yang efektif pada sistem tertanam menggunakan Arduino Uno. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.